Lihat, makanan lezat yang paman bawakan untukmu. Roti lapis keju daging dan susu melt strawberry. Kenapa ibuku tidak membawanya? Ayahmu menghukum karena masalah katak itu, sayang. Ayahmu tidak ingin siapapun mengunjungimu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apa ayah tidak menyayangiku lagi? Silvestre bersama Dulce Maria, biar aku saja ya. Halo? Halo, Fortunata. Aku menelponmu diam-diam. Biar aku bicara dengan diktator yang kau jadikan suami sebelum suster kepala menemukanku dan bukannya menghukumku 3 hari di ruang isolasi, dia akan menghukumku selama 5 bulan. Iya, sebentar ya. Fortunata ingin bicara denganmu, Luciano. Apa kabar, suster? Menurutmu bagaimana? Aku akan kelaparan karena kau. Kau telah menyerang kehormatanku. Karena aku banyak bicara, suster kepala akan menyuruhku makan roti dan air selama 3 hari. Dia 3 hari akan sangat bermanfaat bagi dirimu, suster. Selamat malam. Sayang, jangan pernah lupa kalau ayahmu mencintaimu. Tidak mungkin ada cinta yang lebih besar di dunia ini. Tapi ayah memarahiku hanya karena seekor katak kecil yang lucu. Orang tua harus memahami anak-anak mereka. Mereka harus mengajari anak mereka jalan yang benar, menunjukkan apa yang baik dan buruk. Apa yang terjadi pada suster kepala itu buruk? Tentu saja, nak. Dengar, ayahmu mungkin pemarah, tapi dia memiliki hati yang luar biasa. Ayahmu telah menerima Nieves dan putrinya yang masih kecil di rumah ini, benar kan? Tapi bibi Nieves pergi karena ayahku tidak mau memandangnya. Dan ayahmu mengakui kesalahannya, dia menyesali itu. Dan berharap dari lubuk hatinya agar mereka bisa kembali tinggal bersama kita. Hari Minggu saat aku pergi ke misa, aku akan minta Bunda Maria melakukan mukjizat dan mengembalikan mereka kepadaku. Pastor Cosme, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku memutuskan untuk membantu panen tebu di kampungku. Nieves, pekerjaan itu sangat berat. Itu pekerjaan laki-laki. Aku masih muda dan bisa melakukannya. Aku akan melakukan apapun untuk memberi makan putriku. Menurutku kau terlalu keras kepala, Nieves. Daripada menderita di Veracruz, sebaiknya kembali ke keluarga itu saja. Aku tidak bisa melakukan apa yang kau minta. Bagaimana aku bisa tahan dengan tatapan kecurigaan majikanku? Tidak, aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Kesombongan adalah dosa, Nieves. Kesombonganku bukan kesombongan, Pastor. Ini martabat, harta bagi orang miskin. Aku sangat beruntung ayahku tidak memberiku hukuman seberat yang dijatuhkan suster kepala kepada Barbara dan Frida. Mereka berdua masih belum selesai mencuci semua spray asrama. Setelah selesai, suster kepala akan memeriksa dan melihat apa semuanya benar. Kemarin mereka berdua berani menyiram kami. Aku sudah merasa muak dengan kedua anak iseng itu. Kita harus memberi mereka pelajaran yang setimpal. Aku punya rencana yang akan aku bagikan. Bagaimana menurut kalian? Rencana yang sangat bagus. Buka buku kalian ke halaman 5. Aurora, suster kepala ingin kau pergi ke kantornya. Baiklah, Ageda. Jangan tinggalkan meja kalian, anak-anak. Kenapa Suster Fortunata tidak mengajar kami sekarang? Suster Fortunata sebagai penebusan dosa akan tinggal 3 hari di ruang isolasi. Kasihan sekali, dihukum karena aku. Dia tidak mendapatkan makanan penutup dan mereka hanya memberinya sedikit makanan. Perhatian semuanya, dengarkan aku. Kita semua harus membantu Suster Fortunata. Saat dia tidak makan, dia menderita. Dan aku tidak ingin dia menderita. Apa yang bisa kau lakukan untuknya, Dulce Maria? Ruang
Ruang isolasi itu memiliki jendela yang sangat tinggi. Dan kalau kita berhasil mendapatkan tangga, kita bisa menurunkan makanan dari sana. Di mana kita akan temukan makanan untuk Suster Fortunata? Kita bisa ke dapur dan mengambil semua kue dan makanan penutup untuk Suster Fortunata. Tidak, itu mencuri. Dan kita tidak boleh mencuri. Aku punya solusi lainnya. Saat istirahat, kita bisa berkumpul di gudang. Kita bawa makan siang kita, dan kita akan memberikan sisa makanan kita pada Suster Fortunata. Kalian setuju? Setuju! Tuhan, aku menerima hukuman ini dengan pasrah. Tapi terlepas dari itu, aku tetap merasa lapar sekali. Di pohon rumah. Ada apa, Nak? Apa aku bisa ke toilet? Aku juga. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Dari rumah Pedro, apel merah berjatuhan. Ayo kita lihat bagaimana Barbara dan Frida mencuci spray. Dan spraynya sangat besar. Awas, mereka datang. Tanganku sakit sekali karena mencuci spray kotor itu. Untungnya kita sudah selesai. Kita harus memberitahu suster kepala. Kau tahu, Frida, kita harus memikirkan cara untuk membalas dendam kepada Dulce Maria. Anak yang konyol, anak yang konyol. Ayo kita mulai rencana kita. Permisi, suster kepala. Kami datang untuk memberitahu bahwa kami sudah selesai mencuci semua spray. Bagus. Apakah hukuman ini telah membuat kalian mengerti bahwa kalian tidak boleh mengejek atau menjebak teman kalian? Iya, suster kepala. Aku senang. Tapi tolong jangan pernah lagi memberi kami hukuman yang begitu buruk dan melelahkan. Hukuman tidak pernah diberikan dengan senang hati. Jika kalian berperilaku baik, kalian tidak akan dihukum. Ayo kita mulai. Ayo kita berikan pelajaran pada Barbara dan juga Frida. Spray ini sekarang seperti dari tempat sampah Atau dari saluran pembuangan. Ayo suster kepala, lihat betapa bersihnya kami mencuci semua spray. Kami membuatnya lebih putih dari awan. Aku senang kalian telah melaksanakan penebusan dosa kalian semua. Tapi lihat apa ini. Aku tidak pernah mengizinkan murid-muridku mempermainkanku. Itu tidak mungkin. Ini lelucon yang sangat buruk. Tapi kami... Jangan bicara. Aku ingin semua spray ini bersih. Cuci lagi semuanya. lagi. Lagi.